Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita dalam podcast Rasa, rangkaian eskalasi. Nah, sebelumnya aku mau bertanya nih buat teman-teman yang lagi nonton podcast kita, gimana kabarnya teman-teman? Oke, aku harap teman-teman kabarnya baik ya dan sehat selalu dimanapun kalian berada. Nah, biar kita makin excited, aku juga punya nih satu pantun buat teman-teman biar kita bisa makin akrab ya. Tolong disimak ya. Lo punya duit, lo punya kuasa. Kenalin, nama gue Uti dari Majalengka. Perkenalkan, aku Muftia Firdausi selaku moderator yang akan mendampingi kalian dalam podcast hari ini. Yang pastinya bakal seru dan gong banget. Yaitu rangkaian eskalasi. Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang belum tahu juga nih apa sih rangkaian eskalasi itu. Akan aku jelaskan secara singkat mengenai rangkaian eskalasi. Rasa atau yang biasa kita sebut dengan rangkaian eskalasi adalah sarana pengembangan diri yang berupa penyajian konten dan pemaparan materi seru dan berhubungan dalam kehidupan sehari-hari kita nih teman-teman. Dan melalui podcast rangkaian eskalasi, kita dapat membantu teman-teman sekalian dalam mengembangkan kompetensi dan kredibilitas diri. Di podcast Rasa ini juga kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang pastinya kece banget dan berpengalaman dalam hal-hal tersebut nih teman-teman. Nah, pada podcast kali ini kita akan bahas suatu topik yang pastinya akan berhubungan buat teman-teman, terlebih buat kamu yang masih jadi mahasiswa dan juga yang lagi kerja nih, dengan judul Smart Step to Manage Your Time, Chase the Day, Don't Sleep Away. Podcast kita hari ini akan sangat bermanfaat, terlebih lagi buat kamu yang masih bingung untuk mengatur waktu. Dan tentunya kita akan ditemani narasumber spektakuler yang sudah hadir bersama kita. Oke, perkenalkan di sebelah kanan aku Kang Muhammad Yusuf dari Ekonomi Islam Angkatan 2021. Kang Yusuf pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Himpunan Prodi Ekonomi Islam di tahun 2023. Dan juga Kang Yusuf pernah menjadi teaching assistant pada mata kuliah Ziswaf dan juga Fikih Muamalah di tahun yang sama. Kang Yusuf juga banyak nih mengikuti organisasi kampus di perkuliahan. Keren banget kan pengalaman Kang Yusuf? Halo Kang Yusuf, gimana kabarnya Kang? Halo Ti, alhamdulillah baik. Alhamdulillah gimana baik. nih kabarnya hari Alhamdulillah kabar aku juga baik nih Kang. Oke, aku mau nanya nih ke Kang Yusuf sendiri. Kang Yusuf lagi ada kesibukan apa nih Kang kalau boleh tahu? Oke, untuk saat ini mungkin kurang sibuk ya. Oh, Karena mungkin cuma kurang sibuk. ngerjain skripsi sebagai mahasiswa semester 7. Ya sambil ada project sih yang Sambil sedang ada project. dibangun ya bareng teman-teman. Oke, keren banget nih guys. Kang Yusuf lagi nyusun skripsi. Oke, masuk ke pertanyaan inti. Aku juga mau nanya dulu nih ke Kang Yusuf. Gimana nih perasaan Akang tiba-tiba jadi narasumber dalam podcast Rasa kali ini? Wah, kaget ya sebenarnya. Kaget ya Kang? Karena emang beberapa bulan semester ini ya, khususnya sejak semester ini berjalan kayak ketemunya skripsi, pacupian, teman-teman, tiba-tiba ketemu lagi nih sama teman-teman himpunan. Oke. Wah, keren sih. Keren ya Kang, sip. Berarti Kang Yusuf udah excited nih guys. Oke, karena Kang Yusuf udah siap, mungkin kita langsung aja ya masuk ke sesi pertanyaannya. Oke, aku ada pertanyaan buat Kang Yusuf mengenai tema yang aku sebutin kan tadi tentang masalah time management. Aku mau bertanya nih, kalau menurut Akang sendiri gimana sih apa sih definisi dari time management menurut Kang Yusuf? Oke, siap. Definisi dari time management. Definisi dari time management menurut perspektif Akang. Oke, mungkin banyak ya kata yang bisa mendefinisikan apa itu time management. Kalau kita googling aja nih, mungkin bakal banyak tuh keluarnya banyak versinya tuh. Iya. Ada yang bilang time management itu tentang mengelola waktu supaya efektif. Kalau Raymond Chin bilang di videonya time management itu tentang prioritas manajemen. Tapi karena versi aku nih ya, karena aku anak ekonomi, aku mengartikan time management itu ya sama kayak definisi ilmu ekonomi. Cara kita mengelola scarcity atau kelangkaan, yang artinya di sini kan waktu yang terbatas ya, hanya 24 jam. Untuk apa? Untuk infinite demand kita, yang artinya kebutuhan atau kegiatan kita yang bisa jadi nggak ada batasnya tuh. Scroll TikTok kan nggak ada batas juga. Nah, jadi pada dasarnya intinya time management versi aku itu gimana cara kita mengelola waktu supaya setiap detik, setiap menitnya itu punya value yang maksimal untuk diri kita. Oke, wah keren banget nih guys. Berarti menurut Kang Yusuf sendiri, time management itu tuh karena waktu kita terbatas, itu tuh gimana caranya kita biar bisa mengolah waktu itu tuh jadi bermanfaat nih pastinya ya kan ya? Oke, mungkin
aku juga mau nanya nih, ketika Kang Yusuf lagi dihadapkan dari banyak kesibukan, kapan sih Kang Yusuf itu bakal menerapkan time management yang baik nih di sela-sela kesibukan Akang? Oh ya, pastinya ketika lagi padat nih kegiatannya, mungkin kayak yang tahun 2023 yang tadi dibacakan tuh, bakal menerapkan, pastinya. Supaya nggak keteteran, nggak kelewat gitu semua kegiatannya, karena kan agak fatal gitu ya, jadi harus diatur sedemikian rupa. Oke, berarti Kang Yusuf bakal mengatur nih mau caranya. Oke. Terus aku juga mau nanya nih, karena tema kita itu smart step to manage your time. Kalau menurut Akang sendiri nih, kadang kan kita sebagai mahasiswa juga kadang keteteran, lupa waktu atau lain sebagainya kan. Ada nggak nih menurut Akang metode yang baik nih, atau enggak biar metodenya tuh efektif biar dalam mengatur waktunya nih bisa gitu? Oke, metode ya. Kalau secara teknis mungkin ada beberapa ya. Salah satu yang paling terkenal di dalam time management ini tentunya matrix Eisenhower. Dapat pas OASIS? Dapat kan materi tentang itu. Mungkin bagi teman-teman yang nonton kalau belum tahu apa itu Eisenhower matrix, silakan di YouTube aja, banyak ya video penjelasannya. Tapi pada intinya ketika praktek, aku dulu pas OASIS dapat juga tuh Eisenhower matrix. Pas praktek jadi mahasiswanya kayak ternyata nggak mungkin ya dibikin matrix serumit ini gitu. Mungkin bagi aku rumit, tapi perspektif ya. Bagi teman-teman yang mungkin menerapkan bagus gitu. Tapi bagi aku yang menerapkan, jujur aku kurang masuk itu dengan Eisenhower matrix tersebut. Karena katakanlah di matrix pertama ada yang namanya kan penting mendesak gitu. Nah, aku kayak berpikir gitu, mendesak artinya gimana? Berarti kepepet dong. Iya. Makanya aku kayak aku kayak punya instrumen baru yang lebih cocok untuk diri aku, yaitu simple aja, to-do list. Aku punya prinsip yang pertama, bikin dia terlihat. Ketika kita punya jadwal yang banyak tersebut, malam ketika ingin tidur, bikin dia terlihat tuh jadwalnya. Tulis di HP atau di Google Calendar. Jadinya kan terlihat tuh. Pasti dieksekusi seperti itu. Oke. Berarti metode yang diterapkan oleh Kang Yusuf sendiri tuh yang terlihat gitu loh. Bikin dia menjadi terlihat. Kayak mungkin bisa aja nih buat teman-teman, kita to-do list, kita mau ngapain nih besok gitu. Ditempel di samping kasurnya. Jadi bangun tidur langsung lihat kayak gitu. Oke. Nah, terus kalau misalnya kita berbicara tentang time management nih, Kang. Biasanya kan kita kan pasti selalu dapat nih motivasi. Tapi kadang motivasi itu tuh nggak akan selamanya paten atau nggak akan selamanya tuh kekal gitu. Gimana sih cara Akang agar bisa menerapkan motivasi itu biar motivasinya tuh nggak hilang tiba-tiba aja di tengah jalan gitu? Oke, nah itu dia, itu masih nyambung ya sama yang jawabanku sebelumnya. Iya. Kenapa aku akhirnya nggak relate sama Eisenhower matrix? Karena menurut aku kan jadinya terpaku gitu. Penting tidak penting, mendesak tidak mendesak gitu. Makanya aku bikin dia terlihat yang pertama. Kemudian yang kedua, gimana cara konsisten kan? Bikin dia menyenangkan. Contohnya menumpuk kegiatan dengan aku harus skripsian nih, harus ngerjain bab 1. Tapi itu kan sesuatu yang harus dikerjakan. Gimana cara bikin dia menjadi menyenangkan? Tambah satu kegiatan lagi setelah kegiatan tersebut. Contoh, aku ingin ngerjain skripsi bab 1, setelah itu aku mau main e-football. Nah, seperti itu. Oke, berarti Kang Yusuf nih di sela-sela kegiatan mungkin yang menurutnya tuh penting atau yang menurut Kang Yusuf sendiri tuh ini buat jenuh. Berarti di sela-sela kegiatan juga Kang Yusuf membuat self healing atau self reward ya buat diri Akang sendiri juga. Oke. Nah, aku juga ada nih pertanyaan, kan waktu tahun lalu ya Kang Yusuf pernah menjabat sebagai wakil ketua himpunan. Iya, benar. 2023. Nah, dan itu kan pastinya kita tuh bakal chaos banget tuh, Kang. Aku mau nanya nih, gimana sih cara Akang agar Akang itu tuh dapat menentukan prioritas Akang sendiri dalam akademik dan juga organisasi. Jadi biar dua hal ini tuh nggak timpang salah satunya gitu, Kang. Oke, terkait akademik dan organisasi. Iya, benar. Kalau kita ambil contoh yang aku di tahun 2023, mungkin menurut aku ya itu versi paling rumit hidup aku, karena yang pertama organisasi. Punya tanggung jawab terhadap orang banyak. Iya. Apalagi posisinya wakil ketua himpunan kan. Kemudian yang kedua, akademik aku pribadi, dan aku juga bertanggung jawab untuk akademik 14 orang yang jadi praktikan aku gitu. Oh iya. Ya, jadi kayak bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan terhadap orang banyak. Makanya aku bikin, balik lagi nih, ketika di list kan, di to-do list kan, bikin dia terlihat kegiatannya. Katakanlah bentrok antara aku harus praktikum sebagai praktikan, dibentrokkan dengan aku ada kegiatan di himpunan gitu.
Nah, posisi aku di himpunan itu apa di kegiatan itu? Atau apakah sebagai penonton aja atau aku jadi SC yang punya peran vital gitu di situ? Nah, kalau emang peran aku cukup vital nih di organisasi ini, aku sebagai praktikan mungkin ini kurang baik untuk ditiru. Tapi aku sebagai praktikan, kita sama-sama tahu lah kita punya jatah untuk 2 kali izin gitu. Maka aku akan gunakan jatah tersebut. Nah, jadi jika diringkas lagi nih, di akademik ini aku netapin target, di organisasi aku netapin target. Target aku di akademik enggak tinggi. Aku ada angka IPK sebesar sekian gitu. Jadi ketika ada pengorbanan yang aku lakukan di akademik, apakah pengorbanan tersebut membuat standar aku di akademik, target aku di akademik itu menjadi turun atau tidak? Kalau nggak turun di bawah target aku pribadi, ya it's okay. Berarti Kang Yusuf juga udah menyiapkan, berpikir secara matang gitu ya Kang, terkait resiko apa yang bakal terjadi nih. Oke. Nah, mungkin buat yang pertanyaan aku yang selanjutnya nih, menurut Akang sendiri sebagai seorang mahasiswa, apalagi terlebih lagi buat teman-teman kita yang jadi mahasiswa baru, kesalahan apa sih Kang yang biasanya terjadi sama mahasiswa nih tentang cara mereka memanage waktu gitu, kesalahan yang sering terjadi? Oke, kesalahan yang terjadi ketika memanage waktu. Ya sebenarnya ketika memanage waktu itu udah benar ya, nggak bisa kita katakan salah gitu. Tapi ya mungkin banyak kejadian orang-orang yang mereka udah menerapkan Eisenhower Matrix, melakukan to-do list, mengikuti semua tutorial yang ada di YouTube, petunjuk-petunjuknya tentang manajemen waktu ini, tapi pada akhirnya mereka stres sendiri, mereka burn out sendiri, mereka jadi kayak kehilangan motivasi sendiri. Karena apa? Menurut aku karena mereka memulainya itu bukan dari hal yang fundamental. Mereka terbawa arus mengikuti template gitu. Bukan membentuk identitas dulu nih di dalam diri sendiri. Mereka itu kayak nggak fleksibel nih, kayak dari diri mereka sendiri. Menurut aku ya identitas dulu yang kita bentuk di dalam diri kita sendiri gitu. Kita ingin jadi orang yang seperti apa, baru kita turunkan poinnya. Ketika kita ingin menjadi orang seperti A, maka kegiatannya apa aja yang harus kita lakukan. Ketika ada case-case tertentu, jadinya kita bukan terpaku pada template-template tadi. Template-template tadi, iya. Berarti kalau misalnya kita agar kesalahan dalam menentukan waktu itu nggak fatal, berarti guys kita juga harus balik lagi nih ke diri kita masing-masing, harus sefleksibel mungkin gitu. Oke. Nah, aku juga mau nanya nih, menurut Kang Yusuf sendiri, ada nggak sih faktor eksternal yang berdampak dalam manage waktu gitu dalam kehidupan sehari-hari Akang? Oke, faktor eksternal ketika manage waktu apa yang paling mendukung ya? Oke, aku percaya ini motivasi itu punya peran penting ya untuk membentuk diri kita. Tapi aku percaya setelah motivasi ada 3 hal yang lebih penting untuk membentuk diri kita. Yang pertama orang terdekat tentunya. Orang tua. Kalau kita kuliahnya dari rumah gitu. Tapi kalau aku kan bukan dari rumah ya. Aku ngekos. Berarti orang-orang teman kos aku nih. Teman-teman kos atau teman kontrakan gitu. Berarti dari lingkungan. Kemudian yang kedua kaum mayoritasnya gitu. Berarti katakanlah mayoritasnya mahasiswa ekis. Dan yang ketiga pemimpin. Nah, berarti 3 hal ini yang menurut aku faktor eksternal yang mempengaruhi time management aku. Dalam artian gimana? Aku berarti punya pemimpin yang dalam artian waktu itu berarti ketua himpunannya. Dia bukan pemimpin yang otoriter tiba-tiba ngasih tugas harus selesai dalam sejam. Nah, itu kan berarti tidak mengganggu time management aku. Karena pemimpin aku cukup baik dalam mendelegasikan tugas. Kemudian mayoritasnya alhamdulillah teman-teman di Ekis juga orang-orang yang rajin gitu. Jadi akhirnya nggak ikut-ikutan untuk jadi malas, malah terpacu untuk jadi rajin. Dan apalagi teman terdekat nih, teman kontrakan aku juga alhamdulillah orang-orang yang punya prestasi cukup baik, time manajemennya cukup baik, juga bukan orang yang tanpa kegiatan gitu. Jadi juga terpacu gitu. Oh iya. Berarti menurut Kang Yusuf sendiri nih, kalau misalnya kita nyari lingkungan yang baik, berarti itu tuh bisa memotivasi dari diri kita sendiri juga ya Kang? Bahkan itu jadi lebih besar daripada motivasi gitu. Karena motivasi kan cuma dari diri sendiri ya. Tapi 3 hal ini itu memaparkan terhadap diri kita langsung, mempengaruhi diri kita langsung. Nih guys. Oke. Berarti dalam faktor eksternal itu juga berpengaruh penting ya Kang? Pengaruh besar dalam manage waktu gitu. Nah, menurut Akang, misalnya kalau kita buat planning dalam memanage waktu kan itu nggak bakal mulus-mulus aja ya. Pastinya tuh bakal ada kendala atau bakal ada hal-hal yang dapat merusak.
Nah, menurut Akang sendiri nih, cara menyikapi Akang dalam hal yang dapat merusak jadwal, seperti misalnya kegiatan mendadak nih di luar, misalnya di luar planning Akang, ada kegiatan baru gitu, itu nggak direncanakan sama Akang. Cara Akang menyikapinya tuh bakal gimana kira-kira? Oke, mungkin sering kejadian ya kalau kita ngajak teman kegacauan yuk. Iya. Aku nggak ada waktu. Nah, itu sebenarnya masuk akal nggak sih alasan nggak ada waktu? Waktu kan selalu ada ya, Selalu 24 ada, jam. iya benar. Berarti artinya apa? Nggak ada waktu yang dimaksud oleh orang tersebut, berarti kita itu nggak masuk dalam prioritas mereka gitu. Iya. Nah, gitu juga ketika kita tiba-tiba datang nih kegiatan dadakannya, mau ngerjain skripsi diajak nonton bola Nonton gitu. bola, iya. Berarti masukin lagi nih ke list prioritas kita sebenarnya. Ketika masuk ajakan nonton bola, seberapa besar sih prioritas kita terhadap kegiatan kita sebelumnya atau terhadap si kegiatan baru ini? Kalau emang prioritasnya lebih besar untuk kegiatan yang udah ada kita rencanakan, ya udah kita tinggal lanjutkan itu. Tapi kalau emang kegiatan yang baru masuk ini tuh punya impact besar, kalau kita eksekusi punya dampak yang lebih baik untuk diri kita, ya tinggal terima aja. Jadi sebenarnya itu balik lagi ke prioritas kita masing-masing. Oke. Mungkin kalau orang-orang yang terpaku dengan template tadi itu kan jadinya kayak aduh pusing sendiri ya. Aduh aku karena nggak bisa nih. Nggak fleksibel gitu. Aku nggak bisa nih, aku harus ini ada ini. Aku nggak bisa ngerjain tugas dari himpunan. Aku harus masak habis ini. Karena menurut aku ya kita harus fleksibel dan mengetahui identitas kita pengen jadi orang seperti apa. Siapa tahu kegiatan yang masuk dadakan itu justru itu yang lebih mempercepat kita sampai ke titik yang kita inginkan. Tujuan kita. Oke ya guys. Berarti kembali lagi ya teman-teman, kalau misalnya kita juga harus kembali lagi ke prioritas masing-masing nih. Oke. Nah, berdasarkan pengalaman Akang dalam manage waktu, ini aku bertanya berdasarkan pengalaman nih. Oke. Akang pernah gak sih ngerasa burn out dalam pengalaman pribadi Akang? Terus cara Akang mengatasinya tuh gimana nih? Kalau boleh tahu? Oke, burnout seharusnya pasti pernah ya iya, semua benar orang. Banget. Karena menurut aku burnout itu kan di manusia. Jadi kalau di teori ekonomi lagi nih, menurut aku itu salah satu implementasi dari diminishing rate of return. Jadi ketika tubuh kita, otak kita dituntut untuk bekerja secara melebihi dari batas maksimalnya, jadi wah udah penuh gitu ya. Udah penuh kayak nih, kita buka laptop, tabnya banyak jadinya nge-lag gitu kan. Nah jadi menurutku gitu juga gitu. Pasti pernah burnout ketika kita memaksakan gitu terhadap ekspektasi diri kita terlalu tinggi gitu. Jadi ketika kita tahu udah nge-stuck nih, berarti harus take a break dong, harus berhenti dan ya dibalik lagi nih buat menjadi menyenangkan gitu. Oke. Kalau Akang sendiri tuh misalnya Akang burn out skripsian nih, mungkin Akang abis itu gimana nih ngatasinnya? Bisa dengan cara healing kah? Iya, healing itu kan salah satu ini ya alternatif untuk kita mendapatkan hormon dopamin kita atau kebahagiaan kita gitu. Alhamdulillah dopamin aku terpenuhi dengan hanya main e-football gitu. Main game gitu. Nah, jadi burnout bisa diselesaikan langsung di dalam kamar, tinggal buka e-football gitu. Nggak perlu spend money berlebih untuk healing atau harus keluar, harus punya partner untuk main. Alhamdulillah aku bisa diselesaikan burnout ini dengan cukup main game. Gitu. Oke nih teman-teman, jadi kalau misalkan kalian lagi burn out atau kan udah di batas maksimal sampai kalian jenuh, jangan lupa buat rehat sejenak ya teman-teman sekalian. Oke, jadi biar kalian itu bisa makin rileks nih tentunya. Nah, alhamdulillah pertanyaan tadi telah menjadi pertanyaan terakhir kita pada podcast Rasa kali ini. Sebelum aku menutup pembicaraan kita kali ini, aku juga ingin menyimpulkan bahwasannya time management penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita juga harus mampu dalam mengatur waktu dan juga mengambil prioritas mana yang harus kita utamakan nih teman-teman. Jadi buat teman-teman sekalian, jangan lupa untuk fleksibel dan juga tahu nih untuk identitas diri kalian sendiri nih teman-teman. Nah, terakhir nih Kang, buat Kang Yusuf, aku ada pertanyaan lagi terakhir nih. Boleh. Terakhir. Kalau Kang Yusuf sendiri ada nggak ya pesan yang ingin Akang sampaikan buat teman-teman yang lagi nonton podcast kita dalam manage waktu ini, Kang? Pesan terakhir berarti ini ya? Pesan terakhir. Kayak udah mau wafat berarti pesan terakhir. Oke, bercanda. Biar nggak tegang. Mungkin pesan terakhir time management ya. Waktu ini kan udah sesuatu yang udah pasti ada setiap harinya 24 jam. Tinggal gimana cara kita menggunakannya.
Nah, mungkin kita fokus kita itu sering dibawa kayak bisa mengatur waktu ini sebagai suatu skill yang sangat luar biasa gitu. Bisa menguasai Eisenhower Matrix itu luar biasa banget. Padahal ini semua simple dan sederhana, tinggal tentukan prioritas kita, tentukan identitas kita mau jadi orang yang seperti apa, kemudian baru kita atur tuh waktu, kita setting waktu itu untuk bekerja untuk kita, waktu itu bekerja untuk mewujudkan cita-cita kita, untuk capai pada identitas yang kita inginkan. Jangan sampai kita yang bekerja untuk waktu seperti itu. Dan sebagai muslim ya, ini agak ceramah dikit, sebagai muslim gampang kok ngatur waktu, udah ada instrumen langsung dari Allah gitu, sholat 5 waktu gitu. Kita mulai di subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tidur. Nah, seperti itu. Iya. Oke guys, berarti itu pesan dari Kang Yusuf sendiri ya guys. Berarti kita harus tahu nih, jangan lupa untuk tahu identitas diri kita dan juga prioritas apa yang kita butuhkan. Nah, aku ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kang Yusuf dari insight-nya yang keren banget nih dan sudah mau untuk menjadi narasumber kita pada rangkaian eskalasi hari ini. Oke ya, semoga insight yang tadi disampaikan oleh Kang Yusuf bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi nonton podcast ini ya. Terima kasih juga buat teman-teman di rumah yang sudah menonton rangkaian eskalasi hari ini. Sampai jumpa pada rangkaian eskalasi episode berikutnya. Dadah.